Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang hari yang berberkah ini kita bincang-bincang tentang kesehatan Islami, yang tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para pemirsa sekalian dan kita semua tentunya nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya kita pergunakan nikmat-nikmat itu dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus untuk rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sekaligus qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan ini pembahasan kita tentang hijamah, ya, atau bekam. Ya, jadi tema kita sehat dengan bekam atau berbekam. Ya, mungkin ada sebagian kita yang mungkin masih asing, ya, apa sih bekam itu, ya? Atau selama ini mungkin sudah banyak yang praktek juga, yang sudah melaksanakan atau mencoba terapi bekam ini. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di pembahasan yang lalu kita telah jelaskan, ya, bagaimana segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah bermanfaat, ya, insya Allah bermanfaat. Dan di sini ada buku yang bagus, ya, yang insya Allah kita akan coba kaji tentang bekam ini, ya, bagaimana bekam ini memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, kalau kita di Indonesia, ya, kita di Indonesia secara umum dari nenek moyang kita dulu, ya, kalau kita sedang masuk angin, biasa dikasih gelas, ya, yang di dalamnya diisi dengan api atau kertas yang dibakar begitu, ya, kemudian ditempelkan di kulit kita. Itu di kop, ya, dengan gelas. Nah, ini semua ya contoh-contoh saja. Jadi bekam ini adalah satu hasanah pengobatan yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno, ya. Di beberapa negara cukup, ya, terkenal, ya, bekam ini. Di Cina juga dikenal bekam ini, meskipun kebanyakan bekam di dataran Cina itu kebanyakan adalah bekam yang tidak dikeluarkan darahnya. Sementara di Arab, ya, Arab dan daerah-daerah Mesir dan daerah-daerah panas lainnya, maka berbekam dengan mengeluarkan, ya, darahnya. Jadi bekam ini adalah satu jenis terapi, ya, satu jenis terapi yang mana kita fahami bahwa tubuh kita ini perlu kita jaga kesehatannya, perlu kita pelihara, perlu kita maintenance, ya, perlu diperbaiki sistem di dalamnya. Maka ada satu mukjizat, ya, ada satu mukjizat
yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kemukjizatan atau ya ijaz, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk umatnya ini berbekam. Dalam beberapa riwayat di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Ya, jadi bekam ini dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-hijamah. Ya, al-hijamah atau bekam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Seutama-utamanya apa yang bisa kalian pakai untuk berobat adalah al-hijamah atau bekam. Ya, jadi bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya? Ya, kalau ada yang bertanya, apa sih terapi bekam itu? Ya, terapi bekam itu adalah terapi yang cara melakukannya dengan di kop. Ya, kalau sekarang ada kop bekam, ya. Kemudian dibiarkan sebentar, kemudian dijarum atau disayat. Setelah itu disedot kembali, ya dilepas, disedot, kemudian dijarum, disayat, disedot kembali, ya begitu seterusnya sampai darah itu bisa keluar secara maksimal. Itu al-hijamah, ya, atau bekam. Nah, bekam ini secara sejarah sudah sangat lama ya dikenal, bahkan sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat dikenal di di Mesir kuno, ya, atau sebelumnya bahkan dengan menggunakan alat-alat yang seadanya. Ya, dulu bekam menggunakan batu, ya, kemudian setelah itu ada ditemukan logam, ditemukan perunggu, mereka menggunakan alat itu, ya, kayu, perunggu, yang akhirnya sekarang di dunia modern menggunakan kop bekam atau gelas bekam yang memang alhamdulillah sudah banyak dibuat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, bekam ini sudah dikenal di bangsa Arab, ya. Begitu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bekam ini banyak manfaatnya, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya menyampaikan, ya, bukan hanya menyampaikan bahwa beliau menyampaikan tentang pentingnya bekam itu, tetapi Rasulullah juga melakukannya. Hadis yang luar biasa, ya, Rasulullah mengatakan afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah, ya. Sebaik-baik yang kalian lakukan untuk pengobatan adalah al-hijamah atau berbekam, ya. Dan secara umum Nabi memerintahkan kita untuk berobat, ya. Di sini ada hadis yang dari Jabir, ya, radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad juga dalam musnadnya. In kana fi syai' min adwiyatikum khair fa fi syartati mihjamin au syarbati asalin au kayyati narin tuwafiqud da'a wa ma uhibbu an aktawi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika dalam sebagian obat kalian terdapat kebaikan, maka itu terdapat dalam sayatan alat bekam. Ya, dan ini penting, di sini disebutkan sayatan, artinya juga para ulama kita menyampaikan keahlian, ya, keahlian di dalam cara pembekaman itu. Artinya semakin ahli seseorang, maka efeknya juga akan semakin baik. Ya. Kemudian minum madu. Ya, nanti ini akan kita bahas sendiri insya Allah.
ketika kita membahas tentang salah satu anjuran Nabi untuk minum madu ini. Kemudian sundutan besi panas yang sesuai dengan penyakit atau al-kai. Ya, jadi ketika sakit tidak sembuh-sembuh, Nabi mengatakan akhirud dawa al-kai. Ya, penyakit yang paling terakhir adalah al-kai. Ya, besi panas kemudian disundutkan begini. Kadang di telapak kaki atau di tempat yang luka. Itu harus keahlian khusus. Tapi Rasulullah tidak menyukai itu al-kai. Meskipun secara hukum dia bukan haram tapi makruh. Ya, secara hukum dia makruh. Dan Nabi mengatakan wa ma'uhibbu an aktawi, ya. Tetapi aku tidak suka berobat dengan sundutan besi panas. Ini hadis di antara hadis yang lain dari Ibnu Abbas, ya. Sebenarnya ada riwayat Rasulullah ketika Isra Mi'raj, tapi sebagian menyebutkan tidak kuat dari sisi riwayatnya, tetapi beberapa ulama kita, ya, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ya, beliau menghasankan hadis ini. Ya, kita bacakan tidak mengapa. Ma marartu bimala'in minal malaika illa amaruni bil hijamah. Tidaklah aku berlalu di hadapan sekelompok malaikat kecuali mereka memerintahkan untuk berbekam. Nah, ini hadis terkait ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Selain mendapatkan perintah sholat di antara malaikat yang beliau lalui, maka diperintahkan untuk berbekam. Maka Anda harus menjadi orang yang pertama mencoba bekam ini. Kalau Anda hari ini belum berbekam, ya rugi, ya rugi. Nah, kemudian hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathin." Ya, kesembuhan itu ada pada tiga hal. Ya, syarbati asalin, minum madu, wa syartati mihjamin, sayatan bekam, wa qayyatinarin, dan al-kai, ya, sundutan api, wa ana anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari al-kai, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Hukumnya makruh, ya, boleh tetapi dia tidak haram, tetapi dia makruh, dan jika dibutuhkan bisa dilakukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min khairi dawaikum al-hijamah." Ya, sesungguhnya sebaik-baik obat kalian adalah al-hijamah atau bekam. Kemudian hadis yang lain ya dari Jarir, ya, dari hadisnya mursal, ya. Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum labuddalakum antadawau wa khairu ma tadawaitum bi al-hijamah." Sesungguhnya kalian pasti perlu berobat, sedangkan pengobatan terbaik adalah yang digunakan adalah bekam, ya. Mursal sahabat, ya. Jadi riwayat-riwayat ini semuanya menjelaskan secara khusus tentang bekam. Tadi kita sudah katakan bahwa pada zaman Nabi itu sudah berkembang di Arab tentang bekam ini. Tetapi ketika sesuatu yang sifatnya biasa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada sesuatu itu, berarti sesuatu itu ada keunikan. Ya, itu ya. Ada tamayus, ada sesuatu yang lebih. Ya, apalagi kalau kita kembali kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah SWT berfirman, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu, ya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu ini. Nah, jadi ketika pengobatan misalnya secara umum ada pada zaman itu, tapi Nabi sebutkan, apalagi dalam riwayat yang lain nanti ketika terkait dengan titik-titik bekam, Rasulullah menyampaikan manfaatnya.
berarti yang disampaikan oleh Nabi adalah sebuah mukjizat karena dia ilmu. Ya, dia suatu ilmu yang ya zaman dulu belum ada penelitian tentang ini manfaatnya untuk ini, manfaatnya untuk ini. Meskipun secara empirik dikenal pada masyarakat saat itu, tapi ada sesuatu di situ. Ya, ada hikmah, ada hal yang luar biasa dari bekam itu. Ya, nanti kita akan bisa pahami ketika kita melihat bahwa banyak hal di dalam tubuh kita ini yang terkait dengan darah. Ya, karena ya tentu seluruh tubuh kita butuh dengan darah. Di mana darah itu selain mengandung plasma darah juga mengandung nutrisi. Ya, hasil-hasil daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum kemudian diserap menjadi saripati makanan itu menjadi nutrisi yang dibawa bersama darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Maka dia sesuatu banget begitu ya, bekam ini. Karena dia disampaikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang sudah mencoba ya, saya sendiri alhamdulillah minimal 1 kali ya dalam 1 bulan. Ya, kadang kalau dibutuhkan 2 kali ya. Dan sudah begitu banyak hasil-hasil penelitian tentang ini. Maka ya berbekam dari sisi landasan dalil begitu jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berbekam. Ya, bagaimana perintah itu apakah wajib atau dia masuk dalam kategori sunnah misalnya? Ya, kalau kita melihat dari kaidah-kaidah fiqhiyah, ketika ada perintah, ya, ketika ada perintah hukum asal itu wajib. Ya, hukum asal wajib. Ya, al-amru yaqtadil wujub, itu kaidahnya dalam qaid fiqhiyah bahwa perintah itu berarti menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Nah, ini. Jadi ternyata Rasulullah tidak mengancam orang yang tidak berbekam. Berarti anjuran itu sifatnya tidak wajib. Nah, tetapi kita sebagai umat Nabi, ya Rasulullah berbekam dan Rasulullah memberikan upah bagi pembekam, yaitu sesuatu yang tentu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kita bahas ya lebih jauh, kita akan semakin paham begitu pentingnya yang namanya berbekam ini. Jadi alhamdulillah banyak sekali ya testimoni dan penelitian-penelitian bekam ini. Nah, itu tadi dalil-dalil yang sifatnya ucapan Nabi, ya. Kita akan mencoba menyebutkan beberapa riwayat ya yang terkait dengan dalil-dalil Nabi, dalil-dalil yang berupa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama ala warikihi ya min wat'in kana bihi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada pinggulnya disebabkan oleh luka memar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi tadi kita katakan bahwa Nabi menyampaikan. Ternyata perintah itu tidak wajib karena tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Tetapi dianjurkan, berarti dia adalah sebuah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian berpendapat bahwa berbekam itu hukumnya mubah saja. Tapi kalau kita melihat bahwa Nabi memerintahkan, baik dengan lisan maupun memerintahkan sahabat, atau bahkan beliau melakukan, maka dia menjadi sebuah sunnah yang mengandung banyak hikmah di dalamnya. Itu yang saya yakini ya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun ya. Wa huwa muhrimun
biluha jamalin fi wasati ra'sihi. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya berbekam di satu tempat, ya, luha jamal ini di satu tempat pada pertengahan kepalanya di sini ya. Ya, kalau kita ukur begini. Pas di tengah. Ini kalau dalam titik, ini titik umumurih. Ya, titik umumurih. Artinya di situ titik yang sangat luar biasa. Ya, hasil-hasil juga penelitian tentang itu. Kemudian riwayat yang lain ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya. Nah, di sini disebutkan ketika berihram, ya ketika dalam keadaan ihram ya, memakai pakaian ihram dan sudah berniat untuk haji atau umrah, bekam berarti tidak membatalkan ya ihram itu ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama salatan fil akhda'ain wal kahil. Ya, nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya ketika kita membahas titik bekam ini, insya Allah kita akan perlihatkan gambarnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam 3 kali, ya, 3 kali bekaman pada akhda'ain dan kahil. Akhda'ain ini 2 urat leher, ya, di sini dekatnya, ya, bukan pas di uratnya. Di sini ada urat yang besar pas di samping sini. Ya. Nah, ini al-kahil. Al-kahil ini persis di punggung. Ya, di bawah kalau kita lihat ini di tulang, ya, kalau menunduk ada tulang yang menonjol di bawahnya sedikit. Pas di punggung. Ini ya al-kahil. Syahidnya bahwa Rasulullah berbekam, ya. Melakukan bekam itu. Banyak riwayat yang lain ya, kita tidak perlu sebutkan semua, tapi itu bisa mewakili. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah waktu-waktu berbekam yang dianjurkan. Ya, waktu-waktu yang berbekam dianjurkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man aradal hijamata, ya, falyataharra sab'ata asyra au tis'ata asyara, ya, au ihda wa ishrin, wala wala yattabayyag bi ahadikumud damu fa yaqtuluhu, ya, au fayaqtulahu. Barang siapa yang ingin berbekam hendaknya memilih tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah ya. Jangan sampai darah bergejolak pada salah seorang di antara kalian sehingga membunuhnya. Nah, ini apa sih korelasinya tanggal-tanggal itu ya? Kata para ahli, dan ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan ini ilmiah, realistis, bahwa dari sisi tanggal, kalau dia sifatnya untuk penjagaan kesehatan, sangat dianjurkan di atas tanggal 15. Kenapa? Hijriah ya, ini 15 Hijriah, bukan Miladiah. Karena gravitasi bulan sangat kuat di situ. Kalau air laut saja pasang, maka darah juga di permukaan. Artinya, dari sisi efektivitas, manfaat daripada pengobatan bekam itu, maka di tanggal-tanggal itu sangat baik. Ya, Ibnu Sina juga menyebutkan masalah ini. Ya, kemudian Al-Imam ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengutip ini pendapatnya, bahwa para ahli menyebutkan seperti itu. Ya, 17, 19, 21 Hijriah. Namun, jika tujuannya adalah untuk pengobatan, maka tidak mengapa kapan saja dari tanggal-tanggal itu.
bisa di awal bulan, bisa di pertengahan. Ya, karena kalau sifatnya pengobatan itu sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau bisa konsisten tanggal itu, insya Allah Anda sehat. Ya bukan berarti kita ini tidak pernah sakit ya, kita semua pernah sakit lah. Biar terapis, biar dokter, biar herbalis, kita ini semua pernah sakit. Namun paling minimal meminimalisir durasi sakit kita itu supaya tidak terlalu sering ya. Kalau sakit wajar, tapi kalau sakit-sakitan itu yang perlu diatasi. Kadang anak masih muda ya, sakit-sakitan. Hari ini batuk, besok demam, besoknya lagi lambungnya masalah, besoknya lagi loyo, besoknya lagi naik tensi, besoknya lagi naik asam urat. Padahal masih muda. Nah, itu namanya sudah sakit-sakitan. Ya, sudah sakit-sakitan. Nah, kembali kepada topik kita, jadi tanggal 17, 19, 21 itu dari sisi riwayat insya Allah ya menurut Syekh Albani dikatakan sahih. Dan secara teori seperti tadi yang kita katakan bahwa gravitasi bulan itu sudah sangat tinggi ya, kuat sehingga darah juga di permukaan. Kemudian hadis dari Abu Hurairah dihasankan oleh Syekh Albani juga. Man ihtajama li sab'ata asyara wa tis'ata asyara wa ihda wa isrin kana syifa min kulli da. Siapa yang berbekam tanggal 17, 19, 21 maka itu obat dari segala macam penyakit. Ya. Ada juga riwayat 15, 17, 19, 21. Tapi pada prinsipnya memang kalau dia sifatnya untuk maintenance ya, untuk pengobatan maka lebih baik di atas tanggal 15 Hijriah. Ya, untuk penjagaan ya. Nah, di sini di buku dokter ini ya, Dr. Ahmad Razak Saraf ya. Beliau menyebutkan para ahli pengobatan sepakat bahwa berbekam pada paruh kedua hingga akhir pekan ketiga setiap bulan lebih berkhasiat daripada bekam di awal dan akhir bulan sekali. Jadi terlalu awal bulan juga tidak bagus, terlalu akhir juga tidak terlalu efektif atau tidak seefektif ketika dilakukan di pertengahan bulan lewat sedikit. Ya. Bukan berarti berbekam pada awal bulan tidak bermanfaat. Ya, berbekam kapanpun bermanfaat, akan tapi lebih bermanfaat dan berkhasiat dilakukan pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang penting, hari apa saja kita berbekam. Ya, di sini ada beberapa riwayat juga, saya kira perlu untuk dijelaskan ini. Ya, rata-rata ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan berbekam dalam sepekan pada hari-hari tertentu itu rata-rata riwayatnya lemah ya menurut para ulama kita. Sehingga ya kapan saja dilakukan ya boleh ya. Kapan saja dilakukan boleh dari hari Senin sampai ya Ahad ya. Meskipun ada beberapa riwayat yang membahas tentang ini namun secara riwayat lemah ya, secara riwayat lemah. Kemudian ikhwas sekalian yang atau kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita sebutkan juga bagaimana berbekam saat berpuasa. Ya, berbekam saat berpuasa. Maka ada satu hadis juga atau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun."
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, ada riwayat sih juga yang menyebutkan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu berbuka, artinya batal puasanya. Tapi eh, para ulama kita lebih menguatkan hadis tentang ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sementara beliau berbekam dan mengarahkan bahwa hadis-hadis yang melarang puasa saat bekam itu dimaknai bahwa dikhawatirkan kalau orang dibekam itu lemah kemudian mengantarkan dia untuk berbuka ya ndak tahan tubuhnya. Nah, sementara terkait dengan orang yang membekam ya tentu ya mungkin saja pada zaman dulu model pembekamannya tidak seperti zaman sekarang sehingga dikhawatirkan misalnya taruhlah misalnya yang disedot ya disedot pakai mulut misalnya dikhawatirkan masuk ke dalam sehingga mempengaruhi puasa tersebut. Kemudian yang lain, nah ini ya dibolehkan ya memberikan upah kepada juru bekam. Nah ini juga perlu saya jelaskan. Ada beberapa riwayat-riwayat yang seolah-olah riwayat itu menggambarkan penghasilan bekam itu ya buruk ya. Kalau kita melihat Rasulullah bahwa beliau berbekam kemudian memberikan upah kepada pembekam itu. Memang ada riwayat yang lain, di sini kita bisa bacakan ya. Syarrul kasbi maharul bagi wa thamanul kalbi wa kasbul hajjam. Seburuk-buruk mata pencaharian adalah upah pelacur ya, hasil penjualan anjing dan mata pencaharian juru bekam. Kenapa para ulama kita membahas ini? Karena di sini digandengkan ya antara penghasilan berbekam itu dengan upah pelacur dan penjualan anjing. Namun kalau kita melihat bahwa Rasulullah itu berbekam dan memberikan upah kepada pembekam, itu menunjukkan bukan sesuatu yang haram. Apalagi di dunia modern saat ini, ya di dunia modern saat ini seorang hajjam, seorang pembekam itu ya membutuhkan modal, kemudian dia menjadi satu menjadi satu keahlian dan skill dan dia masuk dalam skill kesehatan yang secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka insya Allah ya penghasilan dari berbekam, membekam dan membayar upah bekam itu insya Allah bukan sesuatu yang haram ya. Bahkan dengan kondisi modern saat ini tentu dia lebih menggambarkan itu karena dia bukan sesuatu yang haram. Baik, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ya sebagian menganggap bahwa ya bekam ini berbahaya seperti itu. Ya, ada yang menganggap bahwa bekam ini berbahaya. Maka alhamdulillah kita di Indonesia ini ada satu perkumpulan ya, perkumpulan bekam Indonesia itu yang resmi menjadi mitra dari Kementerian Kesehatan kita itu memberikan SOP di dalam proses pembekaman itu. Ya, jadi bekam ini ada SOP-nya, ada cara-caranya. Ini kalau di pelatihan bekam akan dijelaskan secara detail. Namun di sini tentu kita tidak jelaskan secara detail gimana cara pembekaman, metodenya. Karena itu memang butuh fokus dan latihan, ya.
Namun secara umum bahwa kita ini di Indonesia alhamdulillah sudah sangat berkembang ya sejak tahun 80-an ya sampai sekarang ini di mana banyak pelajar pulang dari Mesir, dari Arab Saudi, kemudian dari tempat-tempat yang lain, dari Malaysia, mereka semakin kenal dengan ya bekam ini, metode bekam ini. Jadi eh, kita katakan bahwa bekam itu ada yang dikeluarkan darah, ada yang angin saja, ada juga yang dipanaskan lewat api tadi ya. Dimasukkan di gelasnya dan semuanya bermanfaat. Tinggal keahlian daripada terapis itu mengambil yang mana gitu ya, mengambil yang mana yang tepat yang bisa diberikan kepada orang yang datang. Dan yang lalu kita sudah sebutkan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diracun apa terapi beliau dengan bekam di pundaknya, ya. Ihtajama ala kahilihi, ya. Beliau berbekam di pundaknya. Karena memang salah satu manfaat bekam dari riwayat Nabi kemudian dari pengalaman itu bisa menetralisir, paling tidak mengurangi efek racun itu. Nah, di sini disebutkan ya dari Abdul Razak meriwayatkan dari Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik bahwa seorang wanita Yahudi menghadiahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daging kambing bakar di Khaybar. Beliau bertanya, apa ini? Ya, ini kisah yang saya sebutkan tadi. Wanita itu menjawab, hadiah. Ia menghindar ya untuk tidak mengatakan sedekah sehingga beliau mau makannya. Kadang kalau sedekah Rasulullah tidak makan sedekah ya. Rasulullah dengan keturunannya tidak makan sedekah, tapi hadiah bisa. Nabi pun makan, demikian pula para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, berhentilah kalian. Beliau bertanya kepada wanita itu, apakah engkau meracuni kambing ini? Wanita itu menjawab, ya. Mengapa? Tanya beliau. Aku ingin jika engkau pendusta, ya, orang-orang yang bisa beristirahat dari kedustaanmu. Ya, dan jika engkau seorang nabi, maka ia tidak akan membahayakan. Dia mau memastikan. Ya, kalau engkau pendusta, mati. Tapi kalau engkau nabi, tidak membahayakan. Perawi berkata, maka Nabi berbekam 3 kali di Kahil dan memerintahkan para sahabat agar berbekam. Mereka pun berbekam, namun sebagian sahabat meninggal. Ya, jadi ada di antara sahabat yang meninggal. Hadis dari Abdul Razak ya dalam kitab Musannafnya dan Tabrani dalam kitab Mu'jamnya. Ibnu Sa'ad menambahkan dalam salah satu riwayat yang dibawakannya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berbekam di pertengahan kepala mereka, maka mereka pun melakukannya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ya kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya, semoga Allah memberikan pahala buat kita semua. Ya, keberadaan kami di sini melengkapi ya daripada materi-materi dari para ustadz-ustadz kita yang begitu banyak, alhamdulillah. Dan materi kesehatan holistik ini mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian penting untuk kita menuju Indonesia sehat, Indonesia sejahtera, ya makmur, dan tentunya menjadi ketahanan bagi negeri kita yang kita cinta ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.